Wow, begitu banyak jurus-jurus yang dilancarkan oleh iblis untuk menyerang Injil. Mari kita lihat jurus apa yang dilancarkan oleh iblis kali ini. Yuk kita saksikan. Halo teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, selalu happy dan healthy ya teman-teman. Dan tentunya tidak kehilangan sukacita dalam berbagai keadaan ya. Dan kita selalu semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan dari hari ke hari. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin menanggapi sebuah dialog, teman-teman ya, sebuah kajian dari beberapa ustadz, begitu ya. Ada 3 orang ya yang membahas tentang umat terjemahan ya. Jadi mereka ingin membuktikan siapa sebenarnya umat terjemahan ya. Yaitu pembicaranya adalah Ustadz Manahem Ali ya. Nah, dia mengatakan bahwa ada 3 agama samawi di dunia ini, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam ya. Masing-masing agama ini memiliki kitab suci. Seperti Yahudi memiliki tanah, yaitu Perjanjian Lama, Kristen memiliki Bible, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, dan Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Nah, dari ketiga kitab suci ini, manakah kitab suci terjemahan yang dimiliki tentunya oleh umat terjemahan? Begitu teman-teman, ya. Nah, kajian Manahem Ali ini ya, bahwa Al-Quran memang adalah terjemahan. Rupanya teman-teman, kajian ini mereka buat ya untuk menanggapi tuduhan katanya ya, bahwa ada tuduhan yang mengatakan bahwa Islamlah sebenarnya umat terjemahan itu ya. Nah, mereka dituduh seperti itu, yaitu dengan adanya surat Maryam, di mana di situ Isa Al-Masih berkata-kata, teman-teman ya. Dan tentunya Isa Al-Masih berkata-kata dalam bahasa Yunani, begitu ya, dalam bahasa Yunani. Tapi di Quran kok bisa langsung berbahasa Arab? Nah, itu kan berarti diterjemahkan, ya kan, diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, kemudian Manahem Ali juga mengakui ya bahwa memang benar Islam Al-Quran itu adalah terjemahan ya. Nah, seperti Nabi Adam katanya itu berbicara bukan dalam bahasa Arab, ya kan? Abraham dan semua tokoh-tokoh di Perjanjian Lama itu ya tidak berbicara dalam bahasa Arab gitu, tapi dalam bahasa Ibrani. Nah, diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Nah, menariknya dia mengatakan bahwa semua yang tertulis di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab itu diterjemahkan oleh Tuhan sendiri. Nah, ini menarik teman-teman ya, diterjemahkan oleh Tuhan sendiri, begitu ya. Nah, dia menyimpulkan lagi bahwa justru yang berpolemik katanya adalah kitab Perjanjian Baru ya. Nah, kitab Perjanjian Baru katanya tidak tahu bahasa aslinya apa, apakah itu bahasa Yunani atau bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Itu masih belum ada kesepakatan di antara umat Kristen sendiri, begitu, di antara denominasi sendiri,
begitu katanya teman-teman ya. Nah, menarik untuk kita cermati. Nah, tapi bagi saya, terlepas dari mau bahasa aslinya apa ya, mau bahasa aslinya bahasa Ibrani, mau bahasa aslinya bahasa Yunani, mau bahasa aslinya bahasa Aramaik, itu sebenarnya tidak urgent untuk dibahas ya. Tapi itu adalah salah satu celah ya bagi pihak-pihak yang menentang kekristenan untuk membahas begitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, mereka membahasnya dan tentunya saya akan merespon secara proporsional teman-teman ya. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa berikan dukungan Anda untuk memberikan support terhadap channel Noperina Solihin supaya channel ini terus berkembang maju demi pemberitaan Injil Kristus. Teman-teman, sebelum lupa ya, segeralah untuk like, subscribe, dan share video ini. Teman-teman, itu inti pembahasan mereka ya. Tapi saya tentunya tidak akan menampilkan semua pembicaraan mereka. Saya akan menanggapi yang saya rasa penting untuk saya tanggapi teman-teman ya. Nah, Bapak Manahem Ali ini itu mengkategorikan kitab suci itu ya. Kitab suci itu ada namanya kitab suci, ada namanya kitab terjemahan ya. Kitab terjemahan dikatakannya itu bukan kitab suci gitu ya. Seperti Alkitab ini ya teman-teman, Alkitab ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Menurut pandangan Ustadz Manahem Ali, ini bukan kitab suci ya. Ini bukan kitab suci tapi kitab terjemahan. Begitu ya. Kitab suci mana? Kitab sucinya adalah yang berbahasa asli, itu kitab suci gitu ya. Nah, dan beliau ini secara tidak langsung mengklaim bahwa Al-Qur'annya itu adalah kitab suci karena ditulis dalam bahasa asli begitu, yaitu bahasa Arab. Nah, makanya diklaimlah itu kitab suci ya. Tapi apakah memang demikian teman-teman ya? Apakah memang demikian yang dikehendaki oleh Allah ya? Apakah Allah memang tidak melegitimate ya kitab itu untuk diterjemahkan ya? Kalau ini dikatakan bukan kitab suci atau bukan tidak bisa disebut sebagai kitab suci ya, berarti ini apa? Buku atau apa? Novel atau apa? Buku sejarah? Hah? Tidak teman-teman ya. Tuhan justru sudah mengatakan ya satu pernyataan yang secara tidak langsung melegitimasi, yaitu terjemahan kitab suci. Itu sama nilainya dengan kitab berbahasa asli. Sama nilainya, sama bobotnya di mata Tuhan. Ya. Nah, sama bobotnya di mata Tuhan dengan kitab berbahasa manapun. Begitu, ya. Selama isinya itu tidak melenceng dari yang asli, betul-betul diterjemahkan dari Alkitab berbahasa asli. Perjanjian Lama ya, itu kita berpedoman kepada Masoretic Text ya. Masoretic Text yaitu berbahasa Ibrani. Kemudian Perjanjian Baru kita berpedoman kepada Textus Receptus yaitu berbahasa Yunani. Itu ya, semua terjemahan mengacu ke sana. Tapi kalau ada terjemahan Alkitab yang tidak mengacu ke Masoretic Text dan Textus Receptus ya, dan terlihat ada keanehan-keanehan di sana, itu bisa ketahuan dengan sangat mudah ya. Nanti ada 2 kitab yang dibahas di sini oleh Ustadz Manahem Ali. Itu saya sendiri sampai geli
ya, saya sampai geli ketawa sendiri gitu ya, mendengarkan itu, melihat kitab itu, dan saya perhatikan isinya itu sangat aneh gitu ya, sangat tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab berbahasa asli ya, Masoretic Text dan Textus Receptus itu ya. Sepertinya ini ada unsur tangan manusia, yaitu diterjemahkan oleh orang-orang yang tidak mengerti bahasa asli. Entah apa yang dia pakai sebagai rujukan saat menerjemahkan itu ya. Nanti kita lihat, dan sangat menarik teman-teman. Untuk itu tetaplah stay dan jangan beranjak. Mari teman-teman, apa pernyataan Ustadz Manahem Ali berikut ini? Kalau ini kita baca secara istilahnya keseluruhan, kita akan mendapatkan informasi kalau begitu tidak ada kesepakatan apa bahasa asli teks PB itu, karena satu dengan yang lain tidak sepakat mengenai bahasa aslinya. Lain lagi dengan pertanyaan itu diajukan kepada Muslim, semua sepakat bahwa teks sucinya ditulis dalam bahasa Arab. Lain lagi kalau kita bertanya kepada Yahudi, mereka sepakat bahwa teks aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara Kristiani itu tidak ada titik temu. Ada yang mengatakan Yunani, ada yang mengatakan Ibrani, ada yang mengatakan Aramek. Sampai hari ini tidak selesai. So, teman-teman, ya, jadi si Ustadz ini mengatakan bahwa Al-Quran, ya, dan tanah itu jelas, ya, bahasa aslinya adalah bahasa Arab untuk Al-Quran, dan tanah bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, ya. Sementara Perjanjian Baru itu tidak jelas katanya, ya. Sampai sekarang pun tidak jelas bahasa aslinya bahasa apa. Ya. Nah ini teman-teman, ya, tidak ada polemik ya di dalam kekristenan tentang bahasa asli Perjanjian Baru, ya. Semua Kristen tahu bahwa bahasa asli Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Mengapa demikian? Saat ditulisnya Perjanjian Baru dan saat para rasul hidup, di saat itu Israel di bawah penjajahan Yunani, ya. Nah, jadi semua rasul, ya kan, itu berbahasa dalam bahasa Yunani, begitu. Seperti Rasul Paulus, itu sangat menguasai bahasa Ibrani dan sangat fasih berbahasa Yunani, begitu. Nah, jadi udah jelas ya, sudah jelas teman-teman, tidak ada yang meragukan bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, ya, tidak ada perdebatan. Anda boleh ya masuk ke sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia ini, ya. Itu mereka belajar cuma dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itu yang wajib, ya. Jadi mereka bisa berbahasa asli Alkitab, ya. Mereka bisa berbahasa Ibrani, ya. Mereka juga bisa berbahasa Yunani, begitu, ya. Makanya terjemahan kitab suci itu merujuk ke Masoretic Text berbahasa Ibrani, dan untuk Perjanjian Baru kepada Textus Receptus untuk bahasa Yunaninya, begitu. Kalau seorang sarjana teologi ya tidak bisa berbahasa Ibrani dan Yunani, itu dipertanyakan. Jangan-jangan dulu kuliahnya di STT odong-odong. Ya, STT odong-odong. Dan pastikan ya, setiap pendeta atau gembala yang ada ya ditabiskan, itu mereka pasti memiliki Alkitab dalam bahasa Ibrani ya, dan Alkitab dalam bahasa Yunani, begitu. Mereka pegang di tangannya. Jadi kalau ada terjadi kesalahan terjemahan di dalam kitab berbahasa Indonesia ini, itu mereka sudah tahu teman-teman, ya. Seperti gembala saya, itu sudah tahu bahwa bahasa roh yang diterjemahkan oleh Lai itu tidak ada di dalam Alkitab berbahasa asli, tidak ada. Yang ada adalah bahasa lidah, ya, tidak ada bahasa roh. Nah ini teman-teman ya. Jadi kenapa bisa ketahuan ya? Kenapa bisa dikontrol? Karena gembala saya bisa fasih berbahasa Ibrani dan juga bisa fasih berbahasa Yunani, dan Alkitab berbahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu ada di tangannya.
Begitu, teman-teman ya. Jadi tidak benar bahwa sampai hari ini tidak beres ya di kalangan kelompok Kristen apa bahasa asli Perjanjian Baru. Saya tegaskan hari ini, bahasa asli Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Teman-teman, baiklah kita akan mendengarkan kembali pernyataan dari Ustadz Manahem Ali berikut ini. Surah yang ke-19 ayat yang ke-30. Ini bahasa asli kitab suci ya, bahasa asli kitab suci dalam bahasa Arab yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat 30 berbunyi begini. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi qala telah berkata telah berkata Maryam. Ini telah berkata Isa ibnu Maryam. Qala telah berkata Isa ibnu Maryam. Ini Abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Atanyal kitab. Aku telah dianugerahkan Alkitab. Ja'alani nabiyya. Aku telah dijadikan sebagai seorang nabi. Bahasa aslinya bahasa Arab. Pertanyaannya begini. Apakah ini ucapan asli dari Isa ibnu Maryam? Jawabannya bukan. Ini bukan ucapan asli Isa ibnu Maryam. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menerjemahkan ucapan Isa ibnu Maryam dalam versi bahasa Arab. Siapa yang menerjemahkan? Tuhan sendiri. Tuhan Maha Hidup sebelum Isa ada, saat Isa ada, dan saat Isa tidak di tengah-tengah kita. Jadi dia Maha Hidup, sehingga bisa menerjemahkan secara persis apa yang dulu diucapkan oleh Isa ibnu Maryam. Teman-teman, ya, Anda mendengarkan apa yang diucapkan, apa yang diperkatakan oleh Ustadz Manahem Ali tadi? Ya, ada beberapa poin yang saya garis bawahi, teman-teman. Semoga Anda bersepakat dengan saya. Ya, ketika dia membacakan surat Maryam, ya, surat 9 ayat 30, ya. Kata-kata yang saya garis bawahi adalah dia mengatakan bahwa ini surat Maryam ini diterjemahkan memang. Betul, diterjemahkan ya. Karena Isa katanya tidak bercakap-cakap dalam bahasa Arab. Ya kan? Nah, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Siapa yang menerjemahkan? Tuhan sendiri, ya. Tuhan sendiri yang menerjemahkannya, teman-teman. Nah, oke. Kita iakan dulu, teman-teman ya. Nanti kita lihat betul apa tidak, ya. Nah, teman-teman, bunyi dari ya surat Maryam ayat 30 ini adalah sesungguhnya aku adalah hamba Allah, katanya. Ya. Jadi dia tuh hamba Allah. Bukan Tuhan, ya. Bukan Tuhan, tapi hamba Allah, ya. Dan katanya, dan aku diberikan kitab, ya, dalam tanda kurung Injil, ya. Jadi Isa ini diberikan kitab oleh Allahnya, yaitu Injil, ya. Dan aku telah dijadikan seorang nabi. Nah, ya, jadi ada beberapa hal menarik yang perlu kita garis bawahi di sini. Pertama, Isa itu adalah hamba Allah. Yang kedua, ya, dia diberikan kitab Injil, ya kan? Yang ketiga, dia diangkat menjadi nabi. Nah, kata Ustadz Manahem Ali ini diterjemahkan persis, ya, dari bahasa aslinya. Tetapi persoalannya, ya, di dalam Alkitab tidak pernah ada ayat seperti ini. Kalau dia mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus Kristus, ya, dan Injil yang dimaksud di sini adalah Perjanjian Baru, ya, apa ya yang terdapat di Perjanjian Baru, maka saya katakan tidak ada rujukannya di Perjanjian Baru untuk ayat ini. Tidak ada referensi ayat, ya, di Perjanjian Baru untuk untuk surat Maryam 30 ini. Mengapa saya katakan demikian? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah hamba Allah. Tidak ada, ya, tidak ada.
ya. Dia tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah hamba Allah, tidak ada, ya. Kedua, dia tidak pernah mengatakan Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi, tidak ada, ya. Dia tidak ada. Silakan cari di Alkitab ayat yang persis, katanya kan persis tadi kan, ya, persis persis, ya, diterjemahkan secara persis gitu, ya. Silakan dicari, ada tidak? Ustadz Manahem Ali, ya, mengklaim bahwa terjemahan surat Maryam ayat 30 ini rujukan atau referensinya yaitu dari Markus 1 ayat 14 sampai 15, teman-teman. Mari kita lihat apa bunyi dari Markus 1 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semua bagaimana bunyinya Markus 1 ayat 14 sampai 15, teman-teman, ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Teman-teman, apakah sama dengan yang tertulis di surat Maryam ayat 30 tadi? Hah? Apakah sama? Apakah hanya dengan adanya kata Injil lalu sama begitu? Ya. Oh, ini maknanya jauh berbeda, teman-teman, ya. Di dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15 ini, itu Tuhan Yesus menghimbau, ya, agar manusia ini semua bertobat, ya, supaya mereka bertobat, ya kan? Nah, karena waktunya sudah genap, ya. Apa itu waktunya sudah genap? Ya, waktunya itu kerajaan Allah sudah dekat, ya kan? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kenapa, teman-teman? Saat itu, ya, sekiranya orang Yahudi ini menerima Yesus Kristus sebagai Mesiasnya, ya, maka setelah itu tidak lama lagi akan sampai kepada akhir zaman, teman-teman, ya, akhir zaman, gitu. Nah, tapi berhubung, ya, orang Yahudi menolak Mesias ini, ya, maka waktunya diperpanjang, teman-teman, ya, masuk ke plan 2 rancangan Allah untuk penyelamatan, ya. Jadi kenapa dikatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, ya. Saat itu, ya, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum orang Yahudi betul-betul menolak dia sebagai Mesias, ya, teman-teman. Nah, jadi ini tidak ada sama sekali hubungan secara inhalt, ya, secara secara substansial dengan 19 surat Maryam ini, surat Maryam ayat 30 ini. Tidak ada. Bahkan yang namanya terjemahan itu haruslah persis kata per katanya. Bahkan titik komanya pun harus sama. Begitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh para penterjemah Alkitab dulunya, ya, yaitu dari bahasa Perjanjian Lama di bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani saat itu. Mengapa perlu diterjemahkan? Mengapa perlu diterjemahkan? Ya, karena bangsa Israel, ya, bangsa Israel waktu penjajahan Romawi itu semua bisa berbahasa Yunani, teman-teman. Kalau nggak bisa berbahasa Yunani, untuk apa diterjemahkan? Logikanya kan begitu, ya kan? Nah, sekarang Alkitab diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia, makanya diterjemahkan. Nah, karena saat itu orang Israel bisa berbahasa Yunani karena pada zaman itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional, teman-teman, ya, di zaman itu, ya. Jadi bahasa Yunani adalah bahasa internasional, ya. Jadi ibaratnya Alkitab diterjemahkan ke bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional, ya kan? Semua bangsa bisa membacanya selama dia bisa berbahasa Inggris, ya. Sudah menjadi bahasa dunia, ya kan? Nah, jadi saat itu diterjemahkanlah, ya, ke dalam bahasa Yunani, ya. Namanya Septuaginta. Itu diterjemahkan oleh sekitar 72 ahli bahasa, ahli sejarah, ya, ahli antropologi, ya, dan lain-lain, teman-teman, ya.
Nah, mereka ini menerjemahkan ya bahasa dari bahasa Ibrani yaitu Perjanjian Lama ke bahasa Yunani, ya kan? Nah, ini tidak sembarangan, teman-teman. Ya, bahkan kata-katanya pun dihitung, ya. Katanya pun dihitung, teman-teman. Ya, bahkan huruf-hurufnya pun ya dicek lagi, ya, dicek lagi, jangan sampai ada yang salah begitu. Bahkan titik komanya pun diteliti dengan sangat-sangat baik, ya. Tidak sembarangan begitu. Jadi betul-betul diterjemahkan secara otentik ya ke dalam bahasa Yunani. Nah, tetapi untuk penerjemahan Alkitab di bahasa-bahasa lain tetap mengacu kepada Masoretic Text. Ya, jadi tidak benar juga bahwa mengacu kepada Septuaginta seperti yang dikatakan oleh Ustadz Manahem Ali. Nah, sekarang puji Tuhan ya, di gereja kami, Gereja Kristen Alkitabiah itu sedang melakukan penterjemahan supaya Indonesia ini bisa memiliki Alkitab yang betul-betul berkualitas, ya, yang betul-betul murni, ya. Jadi bahasa roh ya tidak ada, yang adanya bahasa lidah pasti nanti di situ, ya kan? Nah, teman-teman, jadi mohon dukungan doa dari saudara-saudaraku semuanya, dari teman-teman semuanya, supaya pengerjaan dari terjemahan ini bisa selesai dalam waktu cepat, ya, dan bisa disebarluaskan untuk kita semua, teman-teman. Teman-teman, kita akan mendengarkan lagi apa pernyataan Ustadz Manahem Ali berikut ini. Telah dianugerahi Alkitab dari Injil, kalau kita tanya, adakah referensi rujukan dia membawa Injil atau memberitakan Injil? Jawabannya ada. Ini ayatnya. Dia berkata, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Referensinya ada. Boleh dikasih lihat, Pak? Jadi, sekali lagi, kemarin yang tadi Bapak baca itu? Iya. Nah, itu namanya Isa Al-Masih ya, Pak ya? Bukan Yesus Kristus ya, Pak ya? Iya, betul ini. Iya. Namanya Isa Al-Masih. Itu LAI ya, Pak ya? Dan diilhamkan kepada sahabat-sahabatnya. Iya, bentar. Baik, kelihatan yang bawah. Kelihatan enggak? Agak buram, Pak. Nggak fokus saya. Tapi kelihatan sih Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, tahun 2000. Jadi teman-teman, Anda lihat sendiri, ya. Manahem Ali memakai Alkitab terjemahan Lai katanya, ya. Lai katanya yang menerjemahkan. Judul Alkitabnya adalah Kitab Suci Injil Isa Al-Masih. Teman-teman, judulnya Kitab Suci Injil Isa Al-Masih. Teman-teman, saya katakan sekali lagi, serangan terhadap Alkitab, serangan terhadap Injil itu datang dari mana-mana, teman-teman. Datang dari mana-mana. Bagaimana mungkin ya Alkitab diterjemahkan dengan memakai nama Isa Al-Masih? Saya pastikan orang yang menerjemahkan ini itu tidak mengerti doktrin Alkitab, buta dengan pengajaran Alkitab, ya. Tidak bisa nama Yesus Kristus diganti dengan Isa, tidak bisa. Nama itu adalah nama dari sorga, ya, nama yang diberikan kepada semua orang, di mana orang bisa diselamatkan. Tidak bisa, teman-teman, tidak bisa, ya. Lalu bagaimana bisa ada, ya, Injil Isa Al-Masih yang menerbitkan Lai? Kenapa bisa? Siapa itu yang duduk di Lai itu? Saya pikir yang menerjemahkan ini pasti orang-orang Kristen juga, ya kan? Nah, tapi mengapa? Mengapa mereka tidak bisa membedakan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus?
eksistensi itu sangat berbeda. Ya. Mereka tidak tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya. Dan Allah juga mengatakan, jangan memakai nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Jadi itu tidak benar, ya. Ini tidak benar. Terjemahan kitab ini saya tolak 1000%. Saya tolak dengan tegas. Ya. Ini tidak benar. Ini melanggar doktrinal Alkitab. Ya. Anda yang menerjemahkan ini, siapapun Anda ikut bekerja untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam ini, kitab suci Injil Isa Al-Masih ini, Anda bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena ini Anda mengacaukan Injil. Ya, mengacaukan Injil. Apa itu Injil? Begitu, teman-teman, ya. Nah, ini yang dipakai oleh Ustadz Manahem Ali. Begitu. Makanya jangan disalahkan juga umat muslim, ya, selalu menyerang kekristenan dari kacamata Isa Al-Masih. Ini kesalahan dari umat Kristen sendiri yang tidak mengerti doktrin Alkitab dengan benar, sehingga mencampur adukkan, ya, sehingga menjadi kamir semuanya, memasukkan ragi ke dalam adonan. Ini contohnya, ya, sehingga menyesatkan. Dengan gara-gara inilah mungkin, ya, umat Kristen tidak berhenti-henti diserang oleh umat sebelah. Kenapa? Mereka diserang, ya, mereka pakai kacamata Isa Al-Masih untuk melihat Yesus Kristus. Nggak akan pernah ketemu sampai hari kiamat. Tidak akan pernah ketemu. Ini biang keroknya ini, ya. Menerjemahkan Alkitab pakai bahasa yang tidak alkitabiah, kata-kata yang tidak alkitabiah. Tidak ada nama Isa di Alkitab. Jangan macam-macam Anda. Baiklah teman-teman, kita mendengarkan kembali apa pernyataan Ustadz Manahem Ali berikut ini. Berkata, bagaimana ketika Tuhan bicara dari surga, dia bicara dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Aramaik atau dalam bahasa Ibrani. Sampai sekarang nggak pernah selesai. Jadi kalau dirujuk berkaitan dengan Quran, sebetulnya apa yang dikatakan Quran surah 19 ayat 30, referensinya ada. Di mana itu referensinya? Ini sebagai bukti. Injil Markus pasal 1 ayat 15, bahwa dia telah dianugerahi kitab dan dia telah memberitakan Injil. Teman-teman, ya, belum clear isi kepala dari Ustadz Manahem Ali ini, belum clear. Apa artinya terjemahan? Ya. Apa artinya terjemahan? Terjemahan itu artinya kata demi kata itu harus sama. Itu namanya terjemahan. Ya. Misalnya, saya mengatakan ich liebe dich dalam bahasa Jerman, ich liebe dich, ya. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu harus kata demi kata saya terjemahkan. Aku mencintaimu, aku cinta kamu, sama. Ya, aku mencintaimu, ich liebe dich. Nggak boleh ditambahi atau tidak boleh dikurangi, gitu. Maknanya harus sama. Ya kan? Bahkan kata per kata yang diterjemahkan harus sama. Begitu, ya. Berhubung karena setiap bahasa punya apa, idiom, ya, punya apa namanya, kalimat, ya, kalimatnya ada yang panjang, ada yang pendek, gitu kan. Kalau bahasa Indonesia panjang, ya, kalimatnya, begitu kan. Nah, kalau bahasa Jerman, bahasa Yunani itu hampir sama, ya. Dengan perubahan bentuk kata saja itu sudah ketahuan artinya, maknanya, ya. Misalnya
Ich habe gegessen. Ya, saya sudah makan. Ya. Itu yang berubah di situ hanya kata essen-nya. Ya, akar katanya essen, artinya makan. Tapi kalau sudah makan, gegessen. Gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia harus ada kata sudahnya. Begitu ya. Saya sudah makan. Begitu. Nah, kalau di bahasa Jerman itu tidak ada kata sudah. Ya. Nggak perlu kata sudah. Bentuk kata aja, perubahan kata essen jadi gegessen itu sudah tahu ya bahwa dia sudah makan. Begitu. Nah, dalam menerjemahkan juga begitu juga. Tapi inhalt atau substansi atau makna dari kalimat yang diterjemahkan itu tidak berubah. Itu namanya terjemahan, Pak Manahem Ali. Jadi kalau Anda mengklaim Markus 1 ayat 14-15 ini adalah referensi atau rujukan dari surat Maryam, itu sangat salah besar. Karena bukan seperti apa yang Anda pahami, ya. Apa yang terkandung maknanya di dalam Markus 1 ayat 14-15 ini, ya. Tidak ada di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah. Tidak ada. Dia tidak bicara tentang itu, ya. Tidak bicara tentang itu. Dan juga dia di situ tidak berbicara tentang bahwa aku dijadikan seorang nabi. Tidak ada di situ, ya. Di situ dikatakan bahwa bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Itu intinya. Jangan hanya Anda karena ada kata Injil di situ, seenaknya Anda katakan itu adalah rujukan untuk Maryam ayat 30 ini. Ya, itu Anda membodohi. Ya, tidak ada. Secara inhalt, secara makna, secara substansi, ya, penyampaian pesan di dalam ayat Markus 1 ayat 14-15 itu berbeda dengan Maryam 19 ayat 30. Kalau jujur saya katakan, Maryam 19 ayat 30 ini tujuannya adalah untuk menyangkali ketuhanan Yesus. Teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini, ya. Dan teman-teman, kita akan mendengarkan lagi apa kata Ustadz Manahem Ali berikut ini. Sebelum Islam datang, tolong tunjukkan teks bahasa Arab Bible-nya. Saya sudah buka semua Alkitab berbahasa Arab. Semua Alkitab berbahasa Arab, edisi yang paling awal sampai edisi yang modern, tidak ada satupun kata masjid dalam Alkitab bahasa Arab. Logikanya, kalau sujud ada Pak ya? Masjid adalah istilah Islam saja. Kenapa? Tapi kalau sujud ada Pak ya? Kalau sujud ya, ada kalau di dalam bahasa Arabnya. Ya, sajadah. Tapi kalau masjid itu istilah Islami karena tidak pernah muncul dalam Alkitab berbahasa Arab, baik era pra-Islam maupun era Islam. Sampai sekarang saya nggak bisa menemukan data itu. Kalau ada, saya minta bukti, sodorkan kepada saya. Saya belum menemukan itu. Adanya hanya di bahasa Indonesia. Yesus masuk ke dalam masjid. Teman-teman, ya, saya ketawa sendiri teman-teman ya. Aduh, ya. Jadi si Ustadz ini selain dari merujuk ya, dia memakai kitab-kitab terjemahan yang aneh-aneh gitu, yang kita orang Kristen sendiri nggak pernah lihat gitu ya. Saya sendiri nggak pernah lihat teman-teman ya. Dia memakai satu terjemahan Alkitab ya, yang diterjemahkan tahun 1941 katanya. Jadi sebelum Indonesia merdeka loh teman-teman ya. Nah, ini kitab terjemahan dari National Bible Society Nederland. Jadi Belanda ya. Jadi terjemahan Alkitab berbahasa Belanda. Nah, kemudian Alkitab berbahasa Belanda ini diterjemahkanlah oleh orang Indonesia ke bahasa Indonesia, teman-teman ya. Tentunya kalau dilihat dari abjadnya itu masih abjad bahasa Indonesia yang lama ya, teman-teman ya. Nah, terus saya perhatikan lagi tulisannya. Itu misalnya kata yang merujuk kepada Tuhan Yesus, kata ganti ya, kata ganti nama ya.
Misalnya kata ganti orang ketiga, nya, itu huruf kecil. Ya, dia bicara tentang Yesus Kristus, tapi nya-nya huruf kecil. Tidak seperti di Alkitab kita hari ini, nya-nya huruf besar. Jadi ketahuan itu maksudnya Tuhan Yesus atau siapa gitu. Ya, kalau nya-nya huruf kecil dipastikan itu maksudnya bukan Tuhan Yesus. Itu ya. Nah, kemudian lagi dia, ya. Nah, dia dipakai untuk Tuhan Yesus juga huruf kecil. Huruf kecil, dia biasa, D kecil gitu ya. Ya, itu saya lihat begitu, teman-teman ya. Jadi ngaco sekali gitu. Kemudian dari kitab terjemahan ke bahasa Indonesia itu sangat Islami sekali gitu. Ada kata masjid di situ, ya, ada kata Bismillahirrohmanirrohim, ada kata Ka'bah, katanya Yesus masuk ke dalam Ka'bah gitu ya. Mungkin maksudnya bait Allah ya teman-teman ya. Jadi bait Allah yang dimaksud. Tetapi dia ganti katanya dengan masjid ya. Yesus Kristus masuk masjid gitu teman-teman ya. Masuk Ka'bah lah bahkan gitu kan. Terus ada kata bismillah lagi. Aduh banyak sekali ya kata-kata Islami yang dimasukkan di situ. Nah, ini yang dibahas oleh Ustadz Manahem Ali ya. Ini apa sebenarnya yang diinginkan dari sini? Secara kasat mata, secara sepintas aja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini terjemahan ini kalau kita Kristen itu layak untuk dibuang ke dalam sampah. Ya kan, dibuang ke dalam sampah saja terjemahan seperti ini gitu, ya kan. Nah, karena orang saat itu ya, waktu Indonesia belum merdeka ya, kan pendidikan juga masih kurang lah ya orang Indonesia ya. Mungkin dia bisa berbahasa Belanda tapi tidak begitu fasih mungkin berbahasa Belanda gitu kan. Bahasa Indonesia juga masih kurang lah, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mungkin belum bisa begitu kan. Nah, kemudian kosakatanya, karena dia bukan orang Kristen dan dia mungkin belum pernah membaca Alkitab. Jadi kosakatanya pun kosakata Islami gitu. Ya, karena pasti yang menerjemahkan ini orang Islam. Ya, mungkin saat itu di saat namanya perang ya, kondisi perang di Indonesia sebelum merdeka. Ya, itu kan susah sekali gitu untuk apa? Untuk mengakses kepada orang-orang Kristen yang berpendidikan gitu ya, mungkin belum ada gitu kan di saat itu gitu kan. Nah, yang ada cuman orang inilah mungkin yang dianggap paling pintar lah untuk menerjemahkan gitu kan. Nah, orang inilah gitu, dan dia muslim, pasti muslim karena sudah terlihat dari kosakatanya yang sangat Islami gitu, bukan orang Kristen yang menerjemahkan ini. Nah, hari ini ya kan, kalau ada ketemu kitab terjemahan seperti ini, tidak perlu dibahas, tapi buang saja ke dalam sampah. Ya, buang saja ke dalam tong sampah, teman-teman. Ya. Nah, oke, teman-teman. Teman-teman, ya. Tidak ada, ya. Orang Kristen tidak memakai rujukan ya, kitab yang kualitasnya seperti ini. Harus catat itu ya, Pak Ustadz. Cukup satu hal yang Anda harus ketahui, bahwa yang menerjemahkan ini adalah orang Islam, titik. Dan tidak perlu dibahas, buang ke dalam sampah. Teman-teman, ada tadi yang dipertanyakan oleh Ustadz Manahem Ali tentang bahasa ya. Tuhan itu berbicara dalam bahasa apa katanya. Dia tidak tahu bahwa Tuhan itu bisa berbicara dalam semua bahasa, bukan hanya dalam satu bahasa. Itulah sebabnya Alkitab itu diperintahkan untuk diterjemahkan. Karena Tuhan mengatakan bahwa semua umat manusia, semua bangsa di bumi ini akan bertekuk lutut di hadapannya dan akan menyembahnya dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ya, dalam segala bahasa. Jadi kesimpulannya, sebenarnya apa sih urgensinya gitu ya, membahas apa yang dibahas oleh Ustadz Ustadz Manahem Ali ini. Kalau saya lebih penting ya, kalau ingin membuktikan bahwa itu betul-betul terjemahan yang benar, lihat isinya, lihat substansi dari ayat tersebut ya. Lepas dulu dari kata-katanya, tapi substansinya, maknanya benar nggak sama dengan
ayat-ayat yang dirujuk di dalam kitab sebelumnya. Jangan-jangan menyimpang. Jangan-jangan ada yang diselewengkan. Malahan dirubah. Itu lebih penting kalau untuk dibahas, gitu. Mengapa kalau kita berpatokan kepada tanah, banyak sekali secara historis apa yang ada di Al-Qur'an itu berbeda dengan yang ada di Alkitab. Nah, itu lebih urgent untuk dibahas. Ya, mengapa bisa demikian? Nah, misalnya, kenapa Ishak yang dikorbankan oleh Abraham di Alkitab berubah menjadi Ismail di Al-Qur'an? Ya kan? Nah, dari rancangan penyelamatan Allah melalui juru selamat dan penebus di dalam Alkitab berubah menjadi perbuatan baik. Ya kan? Nah, Yesus Kristus di dalam Alkitab adalah Tuhan. Sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama dan digenapi di Perjanjian Baru. Mengapa sampai berubah menjadi sekedar nabi? Bahkan wanita yang melahirkannya pun berbeda. Maria berubah menjadi Maryam, saudara perempuan Harun. Mengapa bisa demikian? Ya kan? Nah, substansi dari Alkitab dan substansi dari Al-Quran itu lebih penting untuk dibahas. Next video. Mengapa itu penting untuk dibahas, teman-teman? Karena Tuhan sudah berpesan, ya, di Yesaya 45, ya, ayat 22 sampai 23, ya. Tuhan Alkitab berfirman, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi," artinya tanpa kecuali. "Sebab akulah Allah, tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku sudah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa." Inilah dasarnya. Mengapa Alkitab, ya, harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, supaya semua bangsa mengenal Allah yang di Alkitab ini dengan benar, ya, tidak hanya menampung dari para pemuka agamanya. Belum tentu dia benar. Kalau dia salah bagaimana? Semua umat salah. Nah, Allah tidak mau. Setiap orang itu punya akses langsung kepada Alkitab. Kemudian teman-teman, Tuhan juga berpesan, ya, bahwa firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Walaupun diterjemahkan, itu tidak boleh dirubah-rubah, ya, tidak boleh dirubah maknanya, pesan yang ada di dalam firman Tuhan tersebut, tidak boleh dirubah, ya. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 24. "Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga-bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. So, firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Teman-teman, ya, pesan terakhir dari Tuhan kita adalah, ya, camkan ini baik-baik, Yesaya 51. "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir." Ya, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gagat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Teman-teman, keselamatan yang dari Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Setiap orang hanya bisa diselamatkan melalui juru selamat dan penebus. Manusia di perjanjian lama diselamatkan kepada juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Manusia di perjanjian baru dan sampai manusia terakhir nanti, itu diselamatkan oleh juru selamat yang sudah datang, juga Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yes, hanya melalui Tuhan Yesus engkau bisa diselamatkan. Teman-teman, saya kira sekian dulu pembahasan saya kali ini. Ya, biarlah semua yang saya bagikan menjadi berkat untuk kita semua, semakin menguatkan iman kita, semakin teguh berdiri di dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Teman-teman, ya, terima kasih atas dukungan Anda untuk channel ini. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang di luar sana juga mendengar kebenaran dan diselamatkan. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Maranatha.